Selamat siang, selamat datang di Misa KKI, hari Minggu biasa ketiga. Misa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Matius Ro dari TKI Chicago dan akan dibantu oleh Deacon Anca dari OLA. Marilah kita berdiri untuk memulai misa pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Datanglah ke Baitnya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersama. Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang, selamat berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang kedua. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita diundang bacaan-bacaan suci hari ini memaparkan kepada kita panggilan Tuhan kepada kita untuk bersama Dia meneruskan karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Salah satu syarat yang kita dengar dalam bacaan hari ini untuk mengikuti Yesus adalah pertobatan kita sendiri atau metanoia. Bagaimana kita mempersiapkan diri, menyucikan diri untuk menjadi murid-muridnya. Mengawali perayaan suci ini, marilah kita memohon ampun dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, agar kami bertobat dan percaya kepada Injil-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau panggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah
Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, menghibur hati kami yang tergoda. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Orang Niniwe balik dari tingkah lakunya yang jahat. Bangun dan Niniwe, kota besar itu. Lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah.
hari perjalanan luasnya. Puluh hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lakunya yang jahat, maka Allah, karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tunjukkan lorong-lorongmu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berkenan pada perjanjiannya. Naskah ini akan berlaku. Waktunya singkat. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Apa kabar? Orang pergunakan barang dunia seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya.
tentang sekarang ini akan berlalu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marialah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Semoga rahmat Tuhan, roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Injil Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikut Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dengarkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pembukaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. saudara-saudari, dalam masa pandemik ini kita sudah sering, bahkan kita sendiri mengalaminya. Cerita-cerita pengalaman tentang bagaimana orang menderita menghadapi pandemik ini. Tetapi tidak selamanya masa sulit seperti ini seharusnya membuat kita menderita. Secara lahiriah kita mengalami penderitaan, mungkin karena keadaan ekonomi, gejolak politik yang terjadi. Tetapi secara rohani, pandemik ini sebenarnya memiliki nilai positifnya juga. Misalnya banyak orang memilih untuk lebih tenang,
menggunakan masa-masa lockdown untuk mencari keheningan dan merasa yakin bahwa setiap pengalaman hidup memiliki maknanya tersendiri. Ada seorang teman mengakui bahwa selama masa pandemi ini dia lebih tenang, berusaha untuk menenangkan dirinya, memikirkan sesamanya, menolong mereka yang mengalami stres atau despair untuk bisa kembali mengalami harapan, mempunyai harapan dan mengalami kebahagiaan. Gerakan kasih persaudaraan seperti ini mencapai orang-orang kecil dan yang tidak diperhatikan. Ada seorang umat dalam suatu sharing kitab suci mengakui bahwa selama pandemi ini dia berjanji kepada Tuhan untuk bermetanoia, untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, untuk mendengarkan dan menjalankan perintah Injil. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana sampai hal-hal dosa-dosa yang berat yang dilakukannya. Dia merasa semakin dekat dengan Tuhan dan berharap kepadanya. Kita harus mengakui bahwa tidak setiap kita, tidak semua kita bisa mengalami seperti ini di saat-saat sulit. Tetapi dari dua cerita impresi ini sedang ada di dalam diri kita juga. Tapi mungkin kita takut untuk memasukinya. Pengalaman kita sehari-hari. Mungkin ada di antara kita yang sedang berbeban berat dengan 1001 persoalan yang menggerogoti hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang berempati dengan sesama dan lainnya sedang melakukan suatu metanoia secara radikal. Sehingga saya bilang awal tadi, seharusnya masa sulit pandemik ini juga menjadi pengalaman yang indah secara rohani bagi kita. Suatu masa, suatu saat di mana kita bisa mengalami pertobatan yang sungguh mengubah hidup kita. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk memahami dan melakukan pertobatan pribadi, supaya berusaha untuk mewartakan pengalaman iman kita itu sebagaimana diajak oleh Yahweh dalam bacaan Injil melalui Nabi Yunus dan dalam bacaan Injil yang dikumandangkan oleh Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah Yunus yang dipanggil dan diutus untuk menyerukan pertobatan itu kepada orang-orang di Ninive. 2 kali dia diminta oleh Tuhan pergi dan mewartakan seruan tobat kepada penduduk Ninive. Kali kedua ini Yunus setia kepada panggilan itu. Orang-orang Ninive mendengar seruan tobat dari Yunus dan mereka menunjukkan pertobatannya dengan semakin percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya bahwa Tuhan membatalkan malapetaka karena mereka bertobat. Dan hal ini menunjukkan sosok Allah yang sebenarnya, Allah yang Maha Rahim. Allah melihat apakah kita sungguh bertobat dan kembali kepadanya. Bertobat untuk mengalami kerahiman Allah secara total. Ini tentunya kadang berbeda dengan keadaan kita. Mungkin ada juga di antara kita yang kadang sulit sekali untuk mengampuni sesama. Bahkan kadang merancang suatu pikiran, suatu planning bagi sesama. Balas dendam biar kita puas.
Dan biar orang memberikan kita jempol, bravo, hebat. Lalu apa untungnya sih setelah membalas dendam dengan berlaku jahat kepada sesama? Tidak ada untungnya. Hanya dosa dan salah bertambah dan membuat kita semakin stres. Yunus berani. Yunus menjadi sosok pertobatan itu karena dia mewartakannya dan orang-orang mau mendengarkan. Di dalam bacaan Injil kita mendengar kisah panggilan para murid perdana. Mereka dipanggil untuk melakukan apa yang sedang Yesus inginkan, untuk menyerukan pertobatan itu dan percaya kepada Injil. Seruan ini penginjil Markus melaporkan bahwa Yesus datang ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Dan seruan ini diwariskan Yesus di dalam gereja melalui para rasul, para murid-murid awalnya sampai kita saat ini. Gereja sebagai umat Allah mempunyai misi untuk mewartakan Injil dan menyerukan pertobatan. Segala pekerjaan Yesus harus kita aktualisasikan di dalam keseharian hidup kita. Seruan tobat dan pewartaan Injil yang disampaikan Yesus lewat sabdanya hari ini menjadi suatu keharusan bagi kita yang adalah pengikutnya. Santo Paulus berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Saudara-saudari, Tuhan Yesus membutuhkan manusia untuk menjadi rekan sekerja dalam mewartakan Injil dan menyerukan pertobatan. Dia memanggil para murid-muridnya di Danau Galilea, menjadikan mereka rekan kerja, mengutus mereka untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Mereka itu orang-orang sederhana, orang-orang yang begitu mendengarkan sabda Yesus, meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Para rasul mewartakan pertobatan bagi banyak orang dan menjadi inspirasi bagi kita yang adalah gereja, umat Allah. Apa yang harus kita lakukan? Santo Paulus hari ini mengingatkan kita supaya melakukan pertobatan pribadi sebelum kita benar-benar mengikuti Yesus, mewartakan Injilnya, dan mencontohi pertobatan. Mengapa pertobatan pribadi itu penting? Sebab waktunya singkat. Orang harus bertobat dalam dirinya dan tampak dalam tindakan yang nyata. Dunia yang kita huni akan berlalu dengan sendirinya. Maka perlu sikap bebas, tidak melekat pada dunia. Inilah pertobatan pribadi. Perkataan Paulus ini juga menjadikan pertobatan para murid pertama Yesus. Mereka menanggapi panggilan Yesus tanpa menunda-nunda waktu. Mereka berdiri, meninggalkan segalanya, pekerjaannya, orang tuanya, mungkin juga anak istrinya. Mereka tidak pakai hitungan apapun. Mereka langsung mengikuti Yesus dari dekat. Hal terpenting bagi kita adalah kita perlu bertobat dan percaya kepada Injil Allah, supaya kita mampu mewartakan Injil, kabar sukacita kepada semua orang. Inilah jati diri seorang pengikut Yesus yang sejati. Selamat merayakan Hari Minggu Sabda Allah.
Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita, Dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. saudara-saudari, Kristus bersabda kepada para murid-Nya, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Marilah kita mengikuti Dia dan berdoa. Umat menjawab, "Tuhan, perbaharuilah hati kami." Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja Kau berikan keberanian untuk memperbarui diri, agar tetap menempuh jalan Injil dan menolong orang untuk menghayatinya sebagai kabar gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala-galanya, sungguh-sungguh hidup menurut Injil, sehingga menjadi tampak dan nyata. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang bersukacita, ya Bapa, semoga mereka yang bersukacita tidak lupa menyempatkan diri untuk membawa kegembiraan bagi orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang berdukacita, ya Bapa, semoga mereka yang berdukacita tetap mengharap bahwa akan datang saatnya Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami Kau beri keberanian untuk menerima Injil secara sungguh-sungguh dan untuk hidup dalam persatuan lebih erat dengan Yesus Putra-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Kami berdoa bagi Ibu Lenitan, mama dari rekan kita Chris yang meninggal 1 tahun yang lalu, dan Ibu Greta Harjono yang meninggal hari Sabtu yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya Parson Family, Cassandra, Lisan, dan Fernando. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Kami juga berdoa untuk rahmat kehidupan yang telah diberikan khususnya kepada Maudi yang berulang tahun, dan juga untuk 100 hari dari Pak Iskandar Mulia yang meninggal 100 hari yang lalu, dan juga untuk rekan-rekan kita, anggota komunitas kita, keluarga kita yang terdampak COVID-19. Semoga mereka Kau beri keteguhan dan kedamaian hati, dan bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, perbaharuilah hati kami.
Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Terimalah ya Tuhan bakti kreasi kami, hanyalah alunan melodi, biola gitar dan serunai sajian kami. Terimalah ya Tuhan roti dan anggur ini, tanda cinta bakti dan abdi, di depan altar-Mu yang suci, berkati kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan-Mu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria, berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan semua laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga.
bagilah yang datang. Datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Allah di surga. Tuhanlah Raja Malaikat. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur Kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur Kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup-uskup kami Gregory, Ned, dan Joel, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan pujian sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Kita bersaudara dalam Kristus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Kita
Yesus, dalam Yesus ada cinta kasih. ada cinta kasih. Dalam Yesus, Di dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Dalam Yesus ada cinta kasih. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya yang kudus. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi yang mengikuti misa Ekaristi di rumah masing-masing, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir Michael, dalam the Lord sakramen bless Maha you and Kudus. keep you. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu. Kristus. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Yesus secara rohani dalam hatiku. Kristus. Meskipun Engkau Kalian, selalu Lord bless you and keep you. telah datang, aku memeluk Tuhan Kristus dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya Body of dengan Christ. Amin. Kristus. 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 Tubuh 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 Kristus.
jiwa dahaga dan lapar. Engkau kuatkan kami dengan tatapan rohani, tubuh dan darah dan suci. Jiwa mengering dan hampa, Engkau tegarkan kami dengan tatapan surgawi, tubuh dan darah dan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putramu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk untuk pengumuman. Selamat siang semuanya dan juga yang bergabung di Zoom. Pengumuman pertama, bagi yang sudah membawa sumbangan untuk disumbangkan ke Central Night Shelter, silakan menaruh barangnya di belakang, ada kotak. Tadi kelihatannya sudah penuh, jadi kalau misalnya kalian masih bawa dan belum ditaruh, taruh aja di sekitarnya kotak. Dan terima kasih atas kedermawan kalian semua, and thanks for the teens that I believe you make an effort to donate for the homeless. Yang kedua, sudah ada beberapa muka baru yang akan bersedia untuk volunteer melayani misa KKI di minggu-minggu ke depan. Jadi bagi kalian yang masih ingin, terutama yang sekarang masih bergabung lewat Zoom, jangan lupa kita sangat membutuhkan bantuan kalian supaya misa KKI bisa berjalan setiap minggu. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Matius yang telah memimpin misa minggu ini. Selamat berhari Minggu. Sedikit tambahan, just to educate and to let you know what we are doing here in the church as far as keeping everybody healthy and protecting each other.
If you notice, we have those 2 hand sanitizers, and this is also for people who is attending our mass at home. We encourage, whenever you're comfortable, that you come and participate in person and real communion service, at least we can say that, so that you can receive the body of Christ in person. Just to let you know, okay, I spoke with somebody at CDC, and she pretty much involved actively in this preventing the COVID-19. I asked her how effective these hand sanitizers as far as protecting each other when we're receiving communion. She said that the basic rule is that you rub your hands for 20 seconds and just get enough. You don't have to be too wet, okay? Not too much. Actually, when it's still wet, that means it's still not effective. But if you have enough, just enough to rub your whole hands for 20 seconds, that means your hands is pretty much sanitized. And if you notice, I also cleanse my hands, actually. We both, as far as we are concerned, actually, we are already protecting each other. So I just want to tell you that so you will feel comfortable when you're receiving communion. And still social distancing, and we keep each other healthy. Okay? That's it. Dan terima kasih untuk semua yang selama ini berpartisipasi, baik melalui Zoom atau in person. Terima kasih. Mari kita. Saya dengar sekarang malah kalau nggak salah ada makan-makan untuk ulang tahunnya Modi. Oh, Modi ya, kan? Anaknya Pak K, oke? Okay? Happy birthday to you. I think we better continue with the liturgy for the blessing. Romo silakan, kalau nggak gitu nanti kelewatan. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus kita hari ini. Terima kasih untuk semua wujud dan doa kita dan untuk semua perhatian kita satu sama lain. Semoga kita tetap saling mendoakan satu sama lain. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga semua rencana dan hidup kita dalam minggu yang akan datang dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang di hati, bertidur dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, mengubah jiwa, segarkan hati, karena roh itu bersaksi. Diriku ini jadi saksi ilahi, berkat dan kata ini. Jadilah
sampai lagi-lagi. Hari ini sampai lagi-lagi. Thank you. Now we can sing happy birthday to Maudi. Happy birthday, Maudi. Happy birthday, Maudi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Maudi. And Kalen is, when is Kalen? 27 on Wednesday. Happy birthday, Kalen. Happy birthday, Kalen. Happy birthday, dear Kalen. Happy birthday, Kalen. Marki juga, Om Marki. Happy birthday. Selamat siang semua. Romo, terima kasih. Thank you, Om. Bye-bye. Thank you, Cela. Where is Jella? Oh, Jella. Finally, I can see you. How are you? Cela. Kasih Romo. Hai Jella, mana dedeknya? Oh, look at that. Gila, gede banget ini. Sama kepalanya kayaknya. Ukuran. Cowok cepet gede mo. Ya makanya kepalanya tuh sebesar kepalaku kayaknya. Jauh lah mo. Hi Aiden, bye bye. Aiden smile. Aiden smile. Bye bye Aiden, bye Jella, bye Cipika. Marki, happy birthday. Hai Marki. Happy birthday. Bye Tante, bye Om, bye Om, bye. Bye Romo. Bye Tante Lili. Yosiko. Bye Om. Bye bye. Bye Zella.